Hey, halo, kembali lagi dengan Judan Tekno. Jadi pada September lalu, AMD itu baru saja mengumumkan skema terbaru penamaan prosesor mereka mulai tahun 2023. Tujuannya sih, katanya AMD, supaya untuk entusias itu bisa dapat informasi lebih banyak berdasarkan kode prosesornya aja. Sementara untuk orang awam bisa paham suatu prosesor berdasarkan dari angkanya aja, dimana semakin besar adalah semakin baik. Nah, setelah memahami penamaan terbaru dari prosesor AMD, mudah-mudahan Anda itu begitu Anda mau beli laptop, terutama laptop AMD, itu nggak sulit buat Anda untuk menentukan laptop mana yang cocok untuk Anda beli dan prosesor itu yang mana. Nah, nggak usah panjang-panjang lagi, kita langsung aja masuk ke materinya. Jadi, penamaannya itu masih antara 5-6 digit, tergantung serinya. Saya akan pakai contoh yang diberikan oleh AMD ya. Jadi, digit pertama adalah tahun portofolio prosesornya. Jadi, kalau angka 7 berarti artinya dia tahun portofolio 2023, 8 itu 2024, 9 itu 2025. Ya, mungkin berikutnya jadi nambah jadi bisa sampai 7 digit ya. Jadi, depan-depan itu 10, cuma ya kita nggak tahu. Nah, tapi untuk sekarang, setidaknya dari informasi ini Anda bisa tahu nih kira-kira prosesor ini tuh terbitan tahun berapa. Nah, dengan tahu prosesor itu terbitan tahun berapa, Anda juga bisa mengira-ngira, oh kalau Anda itu beli laptop second, Anda itu bisa kebayang nih kira-kira laptop second ini rilisnya tahun berapa ya. Jadi Anda juga bisa mengetahui umur laptop itu sudah berapa lama. Sebenarnya ini bukan hal yang terlalu baru juga, di mana sebelum-sebelumnya AMD dan Intel juga setiap kali rilis prosesor baru itu sudah kelihatan kalau dia itu misalnya Intel Gen 10 ya paling depannya 10, Intel Gen 11 paling depan 11 dan seterusnya. Hanya saja baru kali ini rasanya angka paling depannya itu dikunci ke satu tahun portofolio. Meskipun sebenarnya saya menemukan sedikit yang janggal ya. Saya akan menjelaskan di akhir video. Nah, digit kedua, AMD itu bilangnya adalah segmen pasar ya. Dimana kalau satu itu adalah Athlon Silver, dua itu adalah Athlon Gold, tiga itu adalah Ryzen 3, 4 juga masih Ryzen 3, hanya saja mungkin dia lebih powerful. Kemudian 5 itu adalah Ryzen 5, 6 juga Ryzen 5, hanya saja mungkin dia lebih powerful. 7 itu adalah Ryzen 7, 8 itu antara Ryzen 7 atau Ryzen 9, kemudian 9 adalah Ryzen 9. Kalau buat yang ini saya kira sebagian besar orang sudah paham ya, dimana semakin tinggi ya semakin powerful prosesornya. Hanya saja nggak cuma terbatas dari itu, karena masih ada banyak hal yang perlu kita tinjau lagi. Digit ketiga itu baru dan bisa dibilang penting, terutama untuk AMD, yaitu adalah arsitektur prosesor. Jadi kalau satu itu adalah artinya Zen 1 atau Zen Plus, meskipun saya nggak yakin AMD bakal merilis prosesor baru dengan Zen 1 atau Zen Plus lagi. Kemudian 2 adalah Zen 2, kemudian 3 adalah Zen 3 atau Zen 3 Plus, 4 itu adalah Zen 4, dan 5 adalah Zen 5. Informasi ini penting karena AMD itu kadang, meskipun paling depannya sama, jadi angka tahun portofolionya sama, itu bisa jadi arsitekturnya berbeda. Misalnya nih, Ryzen 5000 series itu ada Ryzen 5500U dan Ryzen 5600U. Kan kelihatannya bedanya dikit ya, padahal bedanya itu sebenarnya secara arsitektur benar-benar berbeda. Dimana kalau Ryzen 5600U itu pakai Zen 3, sementara Ryzen 5500U itu masih pakai Zen 2. Arsitektur itu bisa dibilang penting karena perbedaan arsitektur itu artinya kalau semakin baru arsitekturnya, bisa jadi itu performanya jauh lebih meningkat atau efisiensi dayanya meningkat atau mungkin keduanya. Jadi kalau saya sarankan ya, Anda misalnya budget terbatas, saya cuma budgetnya ada untuk beli Ryzen 5 ya. Kalau menurut saya sih kalau bisa Ryzen 5-nya yang arsitektur paling baru. Karena yang arsitektur baru tersebut selain tadi efisiensi daya dan peningkatan performa, bisa jadi ada fitur-fitur baru dari prosesor tersebut yang gak ada pada arsitektur sebelumnya. Digit keempat tuh simple karena cuma ada dua varian yaitu 0 dan 5, di mana 0 itu kelas yang lebih rendah dan 5 itu adalah kelas yang lebih tinggi, di mana prosesor yang beda 0 sama 5 biasanya bedanya itu nggak terlalu beda jauh ya. Secara fitur tuh hanya beda sedikit. Nah, digit terakhir itu bentuknya adalah huruf, dan mungkin Anda sudah pernah lihat ini sebelumnya. Dimana ini kalau E artinya adalah dia untuk yang sangat-sangat low power ya, ini untuk komputer-komputer tanpa kipas. Kemudian ada C, dimana ini khusus untuk Chromebook. Lalu ada U, dimana ini TDP-nya antara 15 sampai 28 watt, yang biasa kita temukan pada laptop-laptop tipis dan ringan yang nggak terlalu powerful. Kalau Anda beli laptop di harga 5 sampai mungkin 15 jutaan, kemungkinan besar laptopnya akan pakai prosesor ini. Bisa dibilang seri U ini adalah yang paling cocok untuk mayoritas orang. Kemudian ada HS, di mana ini bisa dibilang lebih powerful dibanding U dengan TDP 35 watt, tapi masih cocok untuk laptop-laptop yang tipis dan ringan. Ini kalau kita bandingkan dengan Intel, ini mungkin bersaing dengan seri P-nya Intel. Dan terakhir adalah HX, di mana ini adalah yang powerful banget dengan TDP 55 watt ke atas. Kemungkinan besar HX ini hanya akan ada pada laptop-laptop yang agak tebal, berat, seperti laptop-laptop gaming. Nah, meskipun HX itu lebih powerful dibandingkan seri U, belum tentu Anda itu butuh yang HX, karena pertama, HX itu akan jauh lebih boros secara baterai, dan kedua, laptop-laptop dengan prosesor yang HX tadi, itu akan berat, dan mungkin Anda belum tentu butuh laptop seberat itu untuk dibawa sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kasus ya, dimana belakangan ini banyak yang komen di channel saya
Bang, ini ada Ryzen 7320U, bagus atau enggak ya? Nah, untuk reviewnya, ini bukan review, meskipun saya merencanakan untuk review prosesor yang satu ini bulan depan, tapi kita akan bahas dari segi penamaannya aja, kira-kira 7320U itu sebagus apa. Oke, kita mulai dulu dari gigi pertama. Dia adalah 7, berarti portofolio 2023. Nah, ini yang saya bilang aneh di depan karena ini kan masih 2022, kenapa sudah ada prosesor untuk 2023. Kemudian kita lihat nih, digit keduanya adalah 3, berarti artinya dia adalah Ryzen 3. Dan benar, 7320U adalah Ryzen 3. Kemudian kita masuk ke digit ketiga, yaitu adalah angka 2, di mana artinya dia arsitekturnya masih Zen 2. Kemudian digit keempat adalah 0, dan lalu digit kelimanya adalah U. Nah, jadi kalau lihat dari penamaan tadi, 7320 itu mungkin secara performa dia nggak akan terlalu beda jauh dengan misalnya 5300U yang sama-sama Zen 2. Tapi ada beberapa sentuhan terbaru pada 7320U. Jadi pertama dia punya fabrikasi 6 nanometer, kemudian boost clock juga lebih tinggi ketimbang yang 5300U. Dan yang paling penting buat sebagian besar dari Anda adalah dia punya integrated graphics yang berbasis pada RDNA 2. Jadi kalau Anda yang biasa main game, itu mungkin akan terasa banget bedanya ketimbang yang seri sebelumnya 5300U yang masih pakai Vega. Oke, demikian aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kalau saya tanya ke Anda, apakah Anda berminat untuk beli Ryzen 7000 series? Dan kalau minat, apakah sekarang atau beli nanti aja? Apakah Anda akan menanti Ryzen 5 7000 series? Atau karena sekarang udah ada Ryzen 3 yang 7000 series, Anda pengen coba sekarang? Nah, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ketinggalan konten dan praktek lainnya. Saya Jul dan terima kasih telah menonton.